Buya Syakur ini luar biasanya di zaman internet ini, ya dia dakwanya lewat sosmed gitu ya, terkenal di sosmed begitu. Nah itu yang luar biasa. Jadi tiap hari, tiap sehari mungkin bisa 2-3 kali dia posting, itu bisa dilihat banyak orang untuk pencerdasan buat Muslim begitu. Nah, jadi itu beberapa pembicaraannya yang membuat pusing di telinga, panas di telinga orang-orang Muslim yang memang otaknya ya wawasannya cetek begitu ya, yang jauh masih tertinggal ya dari peradaban dunia yang sudah maju begitu. Ya, tapi untuk kelas-kelas intelektual yang seperti Gus Dur, seperti Shihab, seperti Awi Shihab, seperti si siapa nih, si Buya Syakur, ya dia malu lah ya. Islam dianggap sebagai yang sempurna, Islam dianggap diagung-agungkan, tetapi kenyataan faktanya negaranya tertinggal, suka perang, ya, banyak pengemis, banyak korupsi, banyak tukang minta-minta, gelandangan, ya, orang yang kesusahan makan, begitu, ya, banyak janda-janda yang ditinggalkan karena program-program poligami. Nah, dia juga akhirnya bisa melihat karena orang S3, profesor, ya, dia bisa mengamati begitu ya, bukan seperti muslim-muslim yang cuman panas hati, panas emosi doang, otaknya cetek, wawasan cetek, nggak pernah ngeliat dunia kali ya. Nah gitu, jadi berbeda dengan mereka. Nah jadi ya mulai lewat ceramahnya Buya Syakur itu mulai memberi wawasan kepada ya minimal kalangan-kalangannya dia dulu ya, umatnya dia, santrinya dia yang ada di pesantren dia, lewat kuliah-kuliah umum dia ya. Nah, lewat tausiah-tausiah dia, dan tapi karena itu dipublish, jadi kan terdengar ya, itu yang bikin panas hati ya. Itu juga mungkin bisa mengancam model-model ustadz-ustadz yang kelasnya Ma'ruf Amin, yang kelasnya seperti Anwar Abbas ya, seperti UAS. Nah, mungkin akan tersisi kalau model ceramahnya seperti Buya Syakur, mereka tidak akan laku begitu ya, model-model rigid ya, yang lebih mengedepankan kekerasan, intimidasi, ya, perlakuan-perlakuan diskriminasi, ya, pembodohan-pembodohan. Nah, jadi berbeda. Ini mau mengajak umat Muslimnya justru maju, begitu. Jangan kalah dengan negara-negara Barat dan Eropa, begitu ya. Lanjut Pak Satiabar. Oh, jadi begitu teman-teman ya, jadi sangat prihatin sekali kita di Indonesia ini di awang-awang gitu, jadi cuma ansor itu angin surga. Tapi faktanya sangat menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan negara ini, terutama karena perilaku daripada elit ini, ya, termasuk partai. Jadi kalau program utama Galarua 2023 dan awal 2024 adalah jangan sampai terpilih calon presiden yang anti Pancasila, ya, yang intoleran, yang merusak moral bangsa ini. Jangan sampai terpilih pemimpin yang merusak moral daripada rakyat. Siapa itu? Yang banyak ngomong, pintar ngomong, tapi menghalalkan segala cara. Tadi kan saya sudah sebutkan itu ciri-cirinya. Itulah, masa itu untuk sumber pendapatan hasil peperangan, perampasan, macam-macam. Dan digunakan untuk apa? Untuk jihad. Jihad untuk apa? Menguasai dunia ini, menguasai bangsa lain. Jangan sampai terpilih orang yang begini. Ciri-cirinya siapa? Ya ini udah kita lihat inilah. Yang mengurusi yang bukan masalah utama dari Indonesia. Itu ciri-cirinya. Kalau dia mengurusi masalah utama Indonesia, korupsi, ketidakadilan, kemiskinan, nah itu baru kita pilih itu. Ya, berani gitu. Dan sudah selesai dengan dirinya masa lalunya. Kalau belum selesai, sudahlah. Kalau Yusuf Kalla belum selesai itu, Kemaruk itu. Juga yang sekarang berkuasa ini kan, Kemaruk itu semua itu. Juga yang 10 tahun berkuasa itu, sudahlah, walau bisawab itu. Ansor semua itu, angin surga. Silakan Pak Manaf, itu ada Pak SK itu masuk itu. Ya, terima kasih. Kami persilakan Pak SK. Jadi ini terkait dengan judulnya Gibran, kemudian Panji Gumilang dan Buya Syakur. Ya, silakan Pak SK. Oke, Pak Kuang, terima kasih. Jadi
Buya Syakur ini kan udah hampir 75 tahun nih Pak ya. Jadi ulama, pengajar juga pondok pesantren. Nah, dia memang dari NU ya. Jadi walaupun namanya Buya ya, yang mungkin orang berpikir itu mungkin ya sekelas apa ya, bapak lah yang dituakan begitu ya, yang dihormati begitu. Tapi dia dari NU. Nah, jadi si Buya ini luar biasa ya, latar belakangnya, pendidikannya banyak di Timur Tengah. Dia sempat ngomong kan hampir 20 tahun ya. Jadi sempat belajar di Irak, Kairo begitu ya, Tunisia, bahkan di Inggris juga, di Tunisia, bahkan dia sempat jadi staf ahli kedutaan besar di Tunisia begitu. Waktu dia jadi S2 ya di sana, sebelum dia ambil tingkat doktoralnya di London. Nah, jadi kita lihat ini pendidikannya dia tentang Al-Quran di Libya ya, mulai tahun 77 begitu. Sastra Arab juga dia pelajari begitu. Juga sastra linguistik di Tunisia dia pelajari. Jadi banyak bidang studi yang dia pelajari begitu. Sebelum dia jadi staf ahli besar di Tunisia sekaligus ya, waktu dia kuliah di Tunisia. Dia ngambil juga doktoral dialog teater begitu. Nah, jadi belajar juga dia di Afrika dan Eropa begitu. Jadi ya, dia bilang hampir 20 tahun. Jadi kelas dia ini luar biasa, kelas-kelas level wawasan, intelektualitas, pendidikannya ya model-model Abdurrahman Wahid, ya Gus Dur, Quraish Shihab, Nurcholish Madjid, Alwi Shihab begitu. Jadi boleh dibilang intelektual Muslim begitu ya, bukan kacangan yang modelnya koar-koar seperti si Somad, seperti si Hidayat, seperti siapa tuh yang brewok itu tuh kan, yang Wahabi itu, ya siapa tuh namanya tuh yang Wahabi yang katanya nggak boleh wayang itu katanya nggak boleh begitu di Muslim, Siti Ganti. Nah, jadi kelasnya ini memang benar-benar terpelajar begitu. Mestinya kaum Muslim ini berbangga ya, punya intelektual Muslim yang minimal menempuh pendidikan yang bukan level gampangan ya, yang model Ustadz Somad, Ustadz Hidayat ya, itu sih mungkin baru kelas S2 ya, tapi koar-koarnya udah kayak apa begitu, model AA game yang mungkin cuma belajar S1 S2 doang begitu ya. Nah, jadi jauh begitu. Kita juga bisa melihat cara hidup mereka, tutur kata mereka, integritas mereka, istri masih satu, setia, ya beda lah dengan model Somad, model AA game yang istrinya dua, istri lamanya diceraikan, ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, begitu saja, begitu kan. Nah, ini orang-orang yang punya integritas, begitu ya, integritas yang dia bisa raih dari pendidikan, begitu. Dan dia penulis buku, begitu. Kalau Sobat sama si Hidayat, sama si siapa itu yang bilang wayang nggak boleh, ya, nah, itu ya kelas cawe-cawe lah ya, nggak pernah nulis buku begitu, jauh. Buya Syakur banyak di tulisan bukunya itu, mungkin ada puluhan begitu ya, dan termasuk pemikir. Nah, mestinya NU semua itu intelektual Muslim itu berbangga punya tokoh-tokoh seperti ini, dan kita lihat mereka juga orang-orang yang cukup nasionalis ya, Buya Syakur, Alwi Shihab maupun si siapa Gus Dur, cukup nasionalis begitu. Bagaimana dengan walaupun mereka Islam tapi berusaha untuk menjaga NKRI ini begitu ya, nggak mudah mengkafir-kafirkan begitu. Jadi yang kita kenal dengan bahasa moderat begitu. Nah, jadi sempat kan tapi sosok si siapa nih, Buya Syakur ini luar biasanya di zaman internet ini ya, dia dakwanya lewat sosmed
gitu ya, terkenal di sosmed begitu. Nah, itu yang luar biasa. Jadi tiap hari, tiap sehari mungkin bisa 2-3 kali dia posting, itu bisa dilihat banyak orang untuk pencerdasan buat Muslim begitu. Nah, jadi itu beberapa pembicaraannya yang membuat pusing di telinga, panas di telinga orang-orang Muslim yang memang otaknya ya wawasannya cetek begitu ya, yang jauh masih tertinggal ya dari peradaban dunia yang sudah maju begitu. Ya, tapi untuk kelas-kelas intelektual yang seperti Gus Dur, seperti Shihab, seperti Awi Shihab, seperti si siapa nih, si Buya Syakur, ya dia malu lah ya. Islam dianggap sebagai yang sempurna, Islam dianggap diagung-agungkan, tetapi kenyataan faktanya negaranya tertinggal, suka perang, ya, banyak pengemis, banyak korupsi, banyak tukang minta-minta, gelandangan, ya, orang yang kesusahan makan, begitu, ya, banyak janda-janda yang ditinggalkan karena program-program poligami. Nah, dia juga akhirnya bisa melihat karena orang S3, profesor, ya, dia bisa mengamati begitu ya, bukan seperti muslim-muslim yang cuman panas hati, panas emosi doang, otaknya cetek, wawasan cetek, nggak pernah ngeliat dunia kali ya. Nah, gitu. Jadi berbeda dengan mereka. Nah, jadi ya mulai lewat ceramahnya Buya Syakur itu mulai memberi wawasan kepada ya minimal kalangan-kalangannya dia dulu ya, umatnya dia, santrinya dia yang ada di pesantren dia, lewat kuliah-kuliah umum dia ya. Nah, lewat tausiah-tausiah dia, dan tapi karena itu dipublish, jadi kan terdengar ya. Nah, itu yang bikin panas hati ya. Itu juga mungkin bisa mengancam model-model ustadz-ustadz yang kelasnya Ma'ruf Amin, yang kelasnya seperti Anwar Abbas ya, seperti UAS. Nah, mungkin akan tersisi kalau model ceramahnya seperti Buya Syakur, mereka tidak akan laku begitu ya, model-model Rizik ya yang lebih mengedepankan kekerasan, intimidasi, ya, perlakuan-perlakuan diskriminasi, ya, pembodohan-pembodohan. Nah, jadi berbeda. Ini mau mengajak umat Muslimnya justru maju, begitu. Jangan kalah dengan negara-negara Barat dan Eropa, begitu ya, progresif. Nah, tapi kan nggak bisa diterima, ya, justru ya difitnah lah model-model seperti Egy Sujana segala macam kan kita bisa jelas tahu. Dibanding Buya Syakur orang baik ya, karakternya juga udah beda sama Egy Sujana ya. Negara kalau sampai nangkep Buya Syakur gara-gara Egy Sujana CS ya bodoh lah gitu ya, masa mau percaya kelasnya Egy Sujana yang modelnya kayak preman pasar begitu ya, dibanding Buya Syakur yang memang benar-benar intelektual begitu. Nah, jadi mestinya umat Muslim itu cerdas, pintar, bisa memilih guru yang bisa dipegang, punya integritas, bisa dipercaya. Pelajari, jangan cepat modal cuman sebentar-sebentar emosi begitu. Pelajari dulu, amati setahun, 2 tahun, 3 tahun, lihat, oh ini orang ini benar, orang ini setia sama istrinya, nggak suka poligami seperti si Aagim atau si Ustadz yang menceraikan anak istrinya. Itu nggak layak diikutin begitu ya. Walaupun ngomongnya seperti apapun, orang dilihat dari tingkah lakunya, tindakannya, begitu, karakternya, bukan cuman ngomong aja begitu. Nah, jadi yang bikin panas, saya coba ingatkan bahwa beberapa dia seolah-olah ingin mengajak umat Islam itu agar hidup berdampingan dengan non-Muslim, ya. Jadi dia selalu ingin mengajak seperti itu begitu. Jadi dia sempat katakan kan HP bikinan orang Islam bukan, ya. Yang kita makan sehari-hari dari mana? Impor beras saja sekarang dari Vietnam. Islam bukan Vietnam katanya. Yang bikin karpet, yang bikin tekstil, yang bikin tiang listrik, semuanya bikinan umat Islam bukan. Apakah umat Islam tidak boleh pakai produk mereka? Jadi selama kebersamaan kita di dunia ini, kita nggak ada beda agama, ujarnya dia, gitu kan. Jadi dia mengajarkan justru sesuatu yang bagus begitu, jangan mengkafir-kafirkan, jangan ikut model-model sekaligus dia sebagai mengkritisi, jangan ikut yang model-model si
Somad, si Anwar Abbas, si Maruf Amin, si siapa Hidayat, segala macam itu yang jenggotan, yang Wahabi, yang dari Yaman Arab, Rizik, begitu, si Bahar yang kasar, yang suka intimidasi, yang ngomongnya nggak beradab, nggak berakhlak, begitu, yang pribumi dianggap jadi budak dan jongos, begitu, mereka majikannya, begitu. Nah, jadi si Buya Syakur justru ingin membuka wacana cakrawala pikiran orang Muslim, begitu, yang selama ini kebanyakan dilihat memang terbelakang jauh lah dibanding Barat dan bule yang jauh lebih beradab, yang mengerti hak-hak asasi manusia, nggak boleh diskriminasi, nggak boleh rasis, begitu, menghargai, respect, bisa mengantri, nggak korupsi, begitu, menghargai, bersih, nggak ada jorok, begitu kan. Beda dengan negara-negara yang dia juga tahu mungkin belajar Muslim di beberapa negara seperti di Mesir, di Tunisia, Irak, segala macam jorok, begitu ya. Afrika jorok, jauh lah dengan dia lihat di London, beda, begitu, jauh banget, begitu ya. Kita punya beras, di sana punya cabai, kita tukar-tukeran, gitu. Mereka punya senjata, kita punya bawang putih, mereka punya pesawat, ya kita tukar-tukeran, kita jamin keamanannya, gitu. Jadi kerjasama di dunia ini, jangan mengkafir-kafirkan, ya bodoh lah katanya kan, intinya kalau mau menang sendiri, begitu. Kita kerjasama, kita berteman, kita berbisnis, kita belajar, kita bertukar budaya, ya maupun bertukar kepentingan dengan non-Muslim, gitu. Jadi dia mengajak semua Muslim itu untuk jadi Muslim yang rahmatan lil alamin, begitu, yang damai, yang yang tidak menawarkan kekerasan, intimidasi, gitu, diskriminasi, begitu. Jadi itu bagus, ini berarti kan luar biasa, begitu. Jadi orang bodoh aja dan Muslim itu bodoh aja yang mau diprovokasi sama model-modelnya Rizik, Anwar Abbas, MUI, CS semua itu dengan si siapa? Si Somad segala ya, atau si Egy Sujana mau masalahkan si Buya Syakur, begitu, termasuk beberapa ulama-ulama NU juga ya yang mungkin kepanasan mengkonter langsung ceramahnya si Buya Syakur, begitu, tanpa bisa menganalisa, oh ini maksudnya si Buya Syakur seperti apa, begitu. Jadi dia ingin buktikan negara kita ini makmur, kita pandu orang-orang yang susah, kita santuni anak yatim, orang-orang jompo yang yang susah, ya, yang kejatuhan dari rumah katanya, ya, supaya mereka menuju ke jalan sorga katanya, membina kejernihan hati, kesalehan kita, ketenangan jiwa, ya, jalan menuju sorga, gitu, membangun keadilan sosial, korbankan harta kita, kan bagus, begitu ya, yang ngajarkan kan baik, gitu, dan membuat Islam itu jadi profil yang baik di mata dunia dan di mata yang non-Muslim sesama, begitu ya, di orang-orang yang nggak beragama sekalipun, Islam menjadi wajah yang baik, bukan wajah yang model-model ditampilkan seperti Somad ngajarin bom bunuh diri, persekusi, model-model Rizik, Bahar yang modelnya kasar, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya mestinya orang-orang Muslim itu pintar, cerdas. Ulama-ulama kayak begini mestinya di support, ya, dibela, begitu, saat mau dipersekusi justru membela mereka, begitu ya. Nah, itu mestinya seperti itu kalau cerdas. Jadi kita berpikir ini mestinya pemerintah juga cerdas melindungi model-model ulama yang seperti ini, begitu ya, bukan model-model ulama yang didekati si siapa tuh Ridwan Kamil, malah model yang cingkrang, waktu anaknya mati malah hormat banget tuh sama yang jenggotan yang bilang wayang nggak boleh di ajaran Islam, kan bodoh, begitu ya. Seorang gubernur mau percaya kepada ustadz yang modelnya menghancurkan budaya kesenian Indonesia sendiri, begitu ya. Nah, jadi kita lihat ini luar biasa, begitu. Nah, tapi sesuatu yang luar biasanya lagi kan yang jadi problem itu saat dia memberikan statement bahwa
si Buya Syakur ini, ya jangan takut murtad katanya kan. Nah itu yang mungkin lebih kepanasan lagi. Tapi kalau kita lihat statement dia mengatakan itu, dia kan saat memberi tausiah itu di ininya dia kan meragukan, loh kitab Bukhari itu ada 600.000 hadis, dia bilang gitu kan. Ya berarti selama 16 tahun ditulis, berarti itu ada 5.840 hadis sehari, bayangin katanya. Nah, jadi kalau dalam 5.440 hadis per hari, itu berarti 4,3 hadis per jam, dia bilang ya kan. Berarti satu hadis itu per 15 menit lah kalau rata-rata 4 hadis gitu. Nah, dia hitung lagi kapan naik ontaknya, kapan ketemu segala macamnya, kapan tidurnya katanya. Nah, jadi dia agak meragukan, dia bilang. Nah, makanya dia keluarkan, dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini, Pak Syakur. Ya, ini bahkan dia ngomong itu kan mengkutip perkataan Gus Dur ya, waktu dia diskusi. Waktu diskusi dengan Gus Dur, dia bilang, Gus Dur mengatakan, memang begitu Pak Syakur, saya ini beragama kayak pegang barang, dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit katanya. Nah, jadi dia menirukan ucapan Gus Dur justru begitu ya, untuk membuka cakrawala orang Muslim. Berdasarkan ucapan Gus Dur tersebut, justru Buya Syakur kemudian mengajak jemaah untuk berpikir kritis, jangan takut murtad. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong, daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar, betul nggak? Nah, jadi berpikir kritis, dia bilang, ya kan? Nah, jadi justru bersyukur gitu loh, bukannya malah di-blame, malah diintimidasi, mau dipersekusi. Mestinya Muslim bersyukur kalau Buya Syakur itu membawa umat Muslim itu kepada sesuatu yang damai, sesuatu yang kepada kebenaran, bukannya ikut yang model Egy Sujana yang mempersekusi kepada ketidakbenaran. Ya gimana mau masuk surga kalau mempersekusi orang, mengintimidasi saat orang menyatakan kebenaran? Ya mestinya ditelaah dulu, dianalisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, dilihat baik-baik dengan hati nurani, dengan logika yang benar, cari fakta, cari datanya, cari infonya, bukan panas hati, cepet-cepet demo, cepet-cepet penistaan. Ya, ini kalau penistaan mulu, ya lama-lama orang ngelihat ini memang ajaran nista. Ya, sebentar-sebentar kalau orang nista kan selalu ternista mulu. Kalau orang merasa ternista mulu, sebentar-sebentar kan lapor. Ya, kayak kita punya anak suka dibully terus karena merasa nista, lapor-lapor mulu begitu ya, sama aja ya. Jadi kalau orang ganteng wajahnya di-blame, di-blame dia dinista, bilang katakan, wah kamu nih jelek, kamu ini buruk rupa segala macam, ya dia santai saja karena dia merasa tidak nista. Ya pribadinya ganteng, dia ya tenang saja, nggak perlu lapor-lapor penistaan agama. Ya kalau memang pribadinya nista, udah buruk rupa, jelek, karakternya jelek, suka ngerampok, suka ngebunuh, suka main perempuan, ya dibilang jelek, marah dia, ternista. Ya itu justru Buya Syakur menunjukkan jangan cepat-cepat lapor-lapor penistaan agama, sebetulnya penistaan agama mesti jadi yang ramatan. Artinya si Buya Syakur ini mengajarkan yang baik, mendidik umat Islam itu jadi umat-umat yang ramatan gitu loh ya, jangan cepat panasan ya. Nah, itu sebenarnya mestinya bersyukur begitu. Jadi dia ngajarin, ayo dong kita harus berubah, jangan model begitu. Apalagi kita hidup berbangsa, harus jaga untuk persatuan supaya bangsa kita itu maju begitu. Nah, itu kira-kira untuk Buya Syakur, Pak Kwang. Saya coba masuk lagi atau nanti saya terusin lagi kelamaan, atau ini dulu saya langsung terusin, Pak Kwang. Ya, terusin aja. Nah. Oke. Jadi saya terusin ya, takutnya kelamaan nih. Takutnya ada yang lain masuk. Oke, nanti kasih tahu kalau ada yang lain Ya, mau bicara. nanti setelah ini Jadi, Pak Robert Mewengkang.
Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.